saya melihat fenomena juga ada orang yang dia bela-belain keluar dari beberapa grup WhatsApp, kemudian dia meninggalkan media sosial karena ingin mempunyai kenyamanan tanpa informasi-informasi yang negatif gitu ya. Jadi dia batuk sedikit kalau lihat WhatsApp, lihat media sosial pasti kan langsung wah saya COVID, jadi membuat dia semakin itu juga dirasakan oleh Ayu dan Kang Asmil nggak? Hal seperti itu. Satijlah lah saheula. Nah, yang kalah duluan. Oh, yang kalah. Yang kalah duluan. Ya, Kalau saya mah karena udah terbiasa ya, apalagi kan kayak sebenarnya gampang sih kalau ngelakuin penipuan atau menakut-nakuti di sosmed gitu. Iya. Untuk bikin ketakutan itu paling gampang. Kayak misalnya saya pernah iseng nge-post behind the scene film apa sih dulu tuh yang buaya itu aligator Yang mana? yang gede. yang siluman buaya putih. Bukan, Susana. yang film buaya yang gede Hollywood. Oh, Hollywood. Itu kan bukan ada video kan. anaconda mah Kode jauh. buaya. Naon buaya? Ya aligator gitu kan ada bikin maket buaya gede. Terus di shoot itu kan sebelum di shoot itu perjalanan dulu. Ada yang nge-shoot lah kasarnya. Padahal itu kan properti buat film buaya gede. Ada yang motor di-upload gitu kan. Itu sampai pernah di-upload lagi di WhatsApp keluarga. Ini nemu buaya di sungai mana gitu. Rame kan percaya. Padahal kan itu behind the scene nggak tahu juga kan. Iya. Karena kan level efek orang apa sih si video atau nggak fotonya kan bagus kalau luar negeri itu. Jadi nggak kelihatan bohongan kan? Padahal kan itu properti film percaya gitu. Apalagi nanti disambung-sambungin dengan mistis atau apa. Mistis. Saya udah terbiasa gitu di keluarga. Cuma saya mah nggak ikut komen. Nggak komentar. Gitu. Karena kan tujuan dibuat grup keluarga juga buat silaturahmi. Kalau yang itu nggak terlalu direspon juga. Di skip aja berarti gitu ya. Gitu. Ya. Kalau dari Ayu gimana Yu? Kalau dari aku kalau lagi yang happening banget ya yang sekarang. Happening teh apaan? Selamat pagi. Happening yang lagi happening, yang lagi happening. saat ini. Happening saat inilah gitu. Itu bahasa Georgia ya? English. Jadi di grup keluarga ya, balik lagi ke grup keluarga kan banyak yang share berita hoax ketika vaksin. Apa sih divaksin itu menyebabkan kematian gitu kan. Udah jangan divaksin semuanya gitu. Ya, kalau kita udah vaksin. Ya bagus lah. Ya maksudnya dan ketika itu kan dilihat hanya dari satu pemikiran aja. Benar nggak sih? Dan udah booming di mana hoax dan ketika pemerintah menganjurkan vaksin dan didahului oleh pegawai pemerintah, ASN dan lain sebagainya dan buktinya baik-baik saja gitu. Hampirlah 85% baik-baik saja gitu. Dan itu hoax kan berarti yang membuat berita itu tuh kayak gitu sih, balik lagi kayak gitu yang lagi happening banget sekarang. Ini ya soal COVID misalkan tadi karena vaksin. Kan suka ada tips-tips obat untuk COVID gitu kan ya. Walaupun dari beberapa di grup WhatsApp itu biasa kan keluarga dan sebagainya. Obat tidur. Iya, kan suka ada yang bilang gini, air putih campur kayu putih kan? Iya, nah, bener. Dan itu ada beberapa orang atau beberapa pihak yang melakukan gitu kan? Iya, itu dipertanyakan tingkat apa ya? Iya, balik lagi. Nah, mendengar hal seperti itu, itu sebenarnya salah siapa? Salah siapa? Aduh, bingungnya salah siapa? Salah orang yang menciptakan itu duluan itu siapa gitu? Ya enggak sih? Karena kan dari beberapa dokter juga sudah jelas-jelas mereka membuat pernyataan kayu putih itu tidak menyembuhkan COVID, tapi meredakan penciuman atau sesak nafas yang buat inilah ngelancarin pernafasan gitu, penciuman dan pernafasan kayak gitu. Terus kan ketika gini ya, ketika itu kan otomatis spekulatif lah. Iya. Itu baru spekulatif. Tapi ada juga kan yang meyakini hal-hal yang bersifat bohong, ya. Dan ada orang juga yang terus-terusan men-share kebohongan itu. Nah, sebagai Kang Asmil sebagai orang beragama ya pasti dan ber-IT kan. Ya, Islam itu maksudnya Islam terpadu. Nah, memandang itu
sebuah kejahatan bukan sih kalau hal seperti itu? Itu Walaupun kita ada Kayu undang-undang, Oh, kayu putih. ya Salah- misalkan salah salah contohnya. satunya kayu putih, tapi kan ada hal-hal lain yang sebenarnya bohong, Iya. tapi terus-menerus di-sharekan gitu, dibagikan. Nah, kita kan ada undang-undang ITE dan sebagainya, tapi kita balik lagi ke men-share hal bohong itu sebenarnya tindakan kejahatan bukan, Kak? Ya kalau kebohongan kan ada di ITE ITE. juga. TTS. UU ITE. ITE cuma kan kalau yang kemarin rame undang-undang ITE itu kan lebih ke politis. Sebenarnya ada juga mungkin diatur di sana tentang kebohongan atau apa. Cuma yang dimaksud kebohongan itu kebohongan gimana? Kayak misalnya kayu putih nih. Ya konteksnya apa? Kalau misalnya konteks dalam virus ya nggak 100% benar juga gitu. Kalau misalnya ini ya ada khasiat dari apa tadi teh? Apa? Kayu putih. Kayu putih itu buat apa gitu. Cuma kan kadang orang suka pakai ilmu tambahan lain, cocokologi itu. Cocokologi. Loh, karena ya mungkin saja imun tubuhnya dia pas meningkat, terus kebetulan dia pakai misalnya minum Kayu kayu putih. putih. Ya, Jadi benar. kan disangkanya ini karena kayu putih atau apa. Jadi disuges. Padahal kan obat yang paling sempurna itu doa. Ya, betul. Luar biasa. Saya nggak salah sebut beragama. Ya. Nah, dari beberapa fenomena tadi ya soal pandemi di media sosial, juga psikologi orang perawanan di media sosial. Sebenarnya bisa nggak sih media sosial itu diarahkan lebih banyak kepada hal-hal yang positif? Harusnya bisa. Ya, kita kan ada Ayu yang terus-terusan men-share kebahagiaan gitu kan ya. Juga ada Kang Asmil yang tergabung di dalam komunitas pengguna media sosial, salah satu platform gitu ya, yang lebih banyak men-share soal kebaikan walaupun konten pribadinya banyak menyerang. Nah, itu bisa dibagikan lah. Sebaiknya kita dalam menggunakan media sosial ini seperti apa? Sweet lagi yuk udah kan. Giliran Ayu sekarang giliran aja yuk. Kalau menurut aku sih harus bijak aja sih dalam bermedia sosial. Bijak. Kayak gimana bijak tuh? Bijak tuh Cengeknya jangan terlalu banyak. rujak. Rujak. Jokes warung kopi we. Rujak. Apa ya? Ayo, mau ikut ya? Eta aing teh nyaho. Ngajak, kita mah ngajak. Bijak mah nyeri. Jauh dah itu. Bijak. Jauh. Jauh banget. Oke. Ya, gimana bijak itu yuk? Bijak bersosial media yang pertama aku ya, tips aku atau gimana? Iya, dari kamu. Apa ya, cari sumber informasinya jangan di satu sumber itu. Jadi biar valid kita cari beberapa sumber. Terus yang kedua, etika berbicara atau etika tulisannya. Ini yang berat. Gitu sih kalau Berbicara. ya iya gitu, Iya. bijak kan, Bijak, gitu. tuh. Jadi jangan sembarangan karena katanya media sosial itu bak pisau bermata dua gitu. Benar gak sih? Iya. Benar, iya. Benar kan? Modem lah, modem bermata dua. Dapat modem. Kan kalau nggak ada modem nggak bisa connect ke internet. Iya benar. Kalau pakai pisau bisa connect. Oke, berarti harus bijak ya intinya. Bijak Iya, sih iya. kalau menurut aku. Kalau Kang Asmil gimana bagusnya? Kalau saya mah karena tujuan dulu pertama kali ada internet itu kan untuk menghubungkan orang. Iya. Cuma nggak disebut juga menghubungkan orang buat apa. Yang pertama ya berbagi informasi. Iya. Nah, kita kan belum siap semua gitu. Terus kebebasan di internet itu kita mengusung kebebasan. Kebebasan yang gimana? Ya yang jadi masalah yang pertama kali ada internet kan di barat. Ya Iya, kebebasan sebebas-bebasnya. Bebas. Kebebasan liberal. Liberal. Ya. Ya mungkin kalau kita kebebasan yang bertanggung jawab yang pertama itu. Jadi ada konsekuensi lah kalau misalnya kita melakukan apapun di sosmed yang suka atau yang tidak suka. Cuma kalau saya sendiri sosial media dijadikan yang pertama itu bahan hiburan buat saya. Jadi kalau kita stres gara-gara orang yang nggak kita kenal terus pakai internet juga itu hal yang paling sia-sia gitu. Poinnya buat hiburan aja. Oke. Saya mah.
biar nggak stres. Kok malah jadi stres? Iya. Nah, saya juga ada kecenderungan keanehan gini Kang Asmil, yuk. Jodoh ya. Nah, saya sering melihat atau memperhatikan orang yang justru menggunakan media sosial ini lebih kepada butuh perhatian. Iya. Kalau lihat Kang Asmil kan ngepost apa, nge-like-nya cuma 2, 3 nggak jadi masalah. Iya. Dia tetap terus ngepost. Tapi ada juga sebagian orang yang Jadi aing pas orang tuh tidak terkenal gitunya cuma 2. Iya, tapi kan suka jadi bahan omongan. iya, dan Kang Asmil tidak merasa terbebani kan Iya. ketika sedikit yang like atau melop dan sebagainya. Iya, iya benar. Tapi ada orang yang sampai depresi ketika postingannya hanya sedikit yang melop atau nge-like. Nah, kalau Ayu mah ya pasti banyak aja lah. Banyak aja. Iya. Itu mah udah otomatis lah ya, biasa. Kata-kata bijak tapi muka ya gitu. Iya. Aduh. Terus dipoto di parkiran gimana posisinya, Pak? Parkiran. Ada emang? Ada. Ada. Beneran? Oh, kamu stalking ya? Iya ya. Stalking. Aku mah nggak berteman. Harusnya protesnya Pokoknya ke ingat. platform medianya. Kenapa muncul di beranda saya? Kan? Nah, naon bisa aing bawa deui. Kudu kumaha. Lah kudu kumaha eta? Nah, enggak sih. Kalau ningali orang seperti itu. Oh, iya kayak tadi lah. Buat apa emang tujuan Iya, sosmednya iya. dipakai? Hmm. Ya kalau misalnya aku pengen famous, pengen apa? Ya rata-rata kan sekarang mah kebanyakan orang dapat duit dari internet. Ngikutin gitu kan. Iya, betul. Apapun dihalalin gitu. Kayak yang Nyepam emang ya. nyepam. Terus ya poinnya kalau lebih kreatif lah gitu. Iya. Kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasannya emang bisa ditanggung dan Jawab. dijawab. Demokrasi terpimpin. Gitu kalau saya. Kebebasan yang bertanggung jawab ya, Bertanggung jawab. bukan social corporate responsibility itu sudah. Cuma nanti. Cuma nantilah, bahasa nantilah, siap-siap aja lah perusahaan ya. Nah, itu dari Kang Asmil. Iya, dari Kalau dari Ayu gimana? Kalau dari aku, kalau balik lagi kayak tadi ya, dia bikin status cuman yang like-nya sedikit gitu kan. Ya berarti dia nggak cari informasi tentang sosial media yang zaman-zaman sekarang. Sekarang kan lagi muncul tuh jasa followers, jasa likers. Harus bayar ya. Iya. Ayu itu kan- bayar? Enggak lah, ngapain juga gitu. Saya harus bayar kayaknya. Ya enggak, maksudnya kayak kalau dia pengennya like-nya banyak. Biar jadi selebgram kayak gitu kan. Cuman kan balik lagi apakah dia mampu membuat konten-konten yang menarik perhatian Iya. orangnya, balik lagi ke situ sih. Kalau untuk likers banyak ya tinggal beli jasa followers lah, gampang. Tapi Atau kan enggak sebenarnya bukan itunya yang like atau itu maka alasan utamanya karena banget. Bener. Terutama ya saya juga kan yang selebgram itu. Bukan masalah Iya. selebgramnya sih. Gelis atau hal-hal lain yang ke fisik lah. Berarti ada hal yang dijual ya. iya, harus ada hal yang dijual. Nah, Ayu juga sebagai lulusan dari komunikasi gitu ya, atau sarjana komunikasi, melihat Fenomena. bukan fenomena wae tuh bosen. Fenomena ya. Berat banget bahasanya. Nanya, Nah, ya. selain fenomena. Ya kejadian. Iya. Kejadian di kita saat ini dalam penggunaan media sosial itu kan tadi kata Ayu harus bijak ya. Iya. Nah, sebenarnya harus nggak sih adanya literasi media itu sendiri? Harus sih kalau menurut aku. Harus ya. Harus. Iya. Ya kalau literasi media harus berarti proyek kita banyak kok. Iya. Iya. Betul. Berarti harus sekali Harus. itu sahabat Berewex Iya. kita laksanakan literasi media ya. Harus. Bahkan jangan hanya kepada masyarakat awam pada umumnya. Iya. Pejabat-pejabat aja atau bahkan bisa dibilang influencer. Yep. Ini harus diberi literasi media, Wak. Iya, benar, Enggak, benar. kadang medianya juga bertanggung jawab sih. Kayak misalnya kita kan kebanyakan masyarakat ku baca judul beritanya aja udah ribut. Ribut, iya benar. Tapi kadang kan media juga judul kemana, konten kemana. Iya. Gitu. Yes. Emang sengaja kan. Iya. Tahu lah. Mungkin ada Bisnis. gimana. Karena ada bahasa bad news is Good news. good news. Nah, Kayak klik terus gitu. ini mungkin Ayu sebagai warga Subang, juga Kang Asmil sebagai warga Subang mungkin mengikuti ya, Astinapura lah, mungkin mengikuti salah satu akun influencer, Iya. akun dagang atau akun apalah, yang apa Dora Explorer gitulah, Iya. ya, gitu. Itu kan di sisi lain beliau bagus, mempromosi banyak hal tentang wilayah itu. Wilayah. Ya. Nah, tapi di sisi lain kesini ada hal yang berbau politis tapi tidak tepat sasaran. Misal, memposting proyek pembangunan pemerintah.
Oke. Ya. Tapi tidak ada narasi yang menjelaskan ini apa, peruntukan apa dan seperti apa. Nah, itu kan secara tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat pengguna Iya. itu Tanda tanya besar. tanda tanya besar. Bahkan isinya cenderung negatif, malah mencibir pemerintah Iya, dan sebagainya gitu kan ya. Nah, Tapi bukannya nggak boleh juga kan? bukannya nggak boleh, kita diperbolehkan bersuara apapun, tapi juga kan kalau membodohi atau memberikan informasi yang tidak utuh, itu kan bisa menyesatkan bagi masyarakat. Gitu. Nah, kalau pandangan Kang Asmil sendiri menyikapi itu, Saya mah tidak punya pandangan. Enggak, maksudnya ya. Yang pertama kan itu yang apa namanya tuh? Bukan channel ya apa? Kalau Instagram itu akun, akunnya Akun. itu kan bukan akun media. Kasarnya media apa itu? Media terbagi misalnya yang berita, yang news, yang ya. news, yang itu mungkin lebih ke apa ya? Entertainment. entertain, ya. Entertainment gitu. Jadi kadang orang juga nggak tahu juga kan ini media emang buat apa media serius atau terus misalnya media serius itu yang gimana ya minimal adalah standarnya misalnya minimal tahu soal Kode etik jurnalistik. ya, gitu itu Ya. dipakai nggak sebenarnya media-media sekarang. Itu kan yang tahu ranahnya sebenarnya dan yang bisa memberi pencerahan itu sebenarnya sarjana komunikasi. Betul. yang Ya. Betul. Ya nanti kita undanglah lebih banyak sarjana komunikasi ya. Kalau kita sebagai sarjana jangan akupuntur, jangan banyak oke mas, Kenapa? sempit atuh. ya di ruang lain. Iya, di ruang Ya, lain. di ruang lain. Kalau Ayu, Kalau Ayu, Jadi blank pertanyaan. kenapa Anda maju? ya aku bawaannya ini suka sakit ini ngelihat Ayu kayaknya jadi pengen gini. Iya. Aduh. Ya. Gimana yuk? Iya, Mas Baru. Pertanyaan spesifiknya tadi. Ya, yang tadi soal akun-akun yang menginformasikan hal itu tapi tidak memberikan keterangan yang terperinci lah, atau tidak memberikan informasi yang utuh. Pengguna sosial media, misal ya, Iya. Instagram untuk akun entertainment tadi, karena kan akun entertainment itu lebih banyak di follow, lebih banyak dicari orang untuk mencari informasi-informasi terupdate. Iya. Ketika tadi kata Mas Puri ada satu postingan yang hanya tok gambar dan tidak ada caption atau deskripsi apa-apa, bisa cenderung Menyesatkan. bukan menyesatkan ya, jadi kita tuh berpikir negatif Iya. gitu. Oh, Berprasangka buruk. Ya? berprasangka buruk gitu. Oh, ini nggak ada program yang nggak jalan tuh karena pembangunan ini misal gitu kan. Ya itu ya fungsinya tadi benar, harus banget literasi media sih untuk semua ya pengguna sosial media. Nggak Berarti- dari kalangan apa aja, maksudnya apapun itu ya, itu literasi media itu harusnya penting sih. Penting bener. Dari sekolah kan, sekolah Iya. juga ada diajarin. Ya sebenarnya dari pendidikan keluarga. dasar seharusnya Udah sudah ada. mulai diterapkan kalau secara pendidikan formal. Iya. Tapi pendidikan informal juga ya melalui pendidikan terhadap keluarga. Nanti mesti Iya. dibikin lah kayak misalnya pendidikan moral sosial media. Oh, ini Pendidikan ya. moral Sosial media. sosial media. Jadi Anda sosial. pasti yang salah. Hah? Anda. Kenapa? Karena tidak mencerminkan bahasa yang baik dan benar. Ya kan? Ya kan ada kalau dulu pendidikan moral Pancasila. Iya. Iya. Tapi kayaknya ya kalau untuk dimasukin ke sekolah gitu, apa sih kan ke sekolah tuh biasanya suka ada standar kompetensi, udah ada ininya lah gitu. Ada beberapa yang dicoret gitu. Iya. Apakah nanti mungkin pembelajaran tentang sampel literasi media yang dimasukkan yang diterapkan sejak dini itu bisa masuk ke program itu, ke program pendidikan atau gimana? Ya, ini justru berhubungan dengan Hah? Tanggung jawab. Bukan, dengan bahasan kita di awal bahwa judul-judul pemerintah atau bidang-bidang di pemerintahan itu kan sebenarnya sudah banyak, sudah lengkap kan. Tadi ada penyiaran, komisi penyiaran kan. Terus ada KPAI, D gitu kan, dan lainnya. Nah ini kan seharusnya bersama misalkan Kominfo atau Diskominfo itu sama-sama memberikan literasi media ini seharusnya. Harusnya. Karena mereka salurannya udah ada, gitu kan. Anggarannya apalagi. Gitu kan. Jadi ini bisa dimanfaatkan atau bisa dipergunakan lebih
tepat gitu. Daripada memblok-blok aja gitu kan. Keluar sedikit ini blok, gitu kan. Sedikit ini blok. Itu kan justru membuat kerjaan yang tidak selesai-selesai. Dibanding melakukan blok-blok itu kan lebih baik dipergunakan untuk melakukan pencerdasan di dalam penggunaan media. Ya. Balik lagi ketika berbicara literasi media, berarti kan pembelajaran terhadap media agar kita bisa melakukan tindakan-tindakan tadi kalau kata Ayu bijak dalam bermedia dan sebagainya gitu. Nah. Naon anjing? Naon siapa yang bertanggung jawab? Ting. Ya, itu Contoh dulu, tadi contoh kan literasi Enggak kan? media. Orang tua. Ya jadi kalau misalnya Kalau ditanya misalnya yang ditanya, paling bertanggung jawab iya. media itu siapa sih? Misalnya kalau dari rumah ya mungkin diri sendiri dulu, Iya, mungkin gitu. ya, Iya. terus Lingkungan. keluarga dan lingkungan, terus kemudian kalau misalnya yang dibayar, kasarnya dibayar atau kerjaannya bertanggung jawab untuk soal sosmed gitu, biasanya siapa ya? Kumaha? Iya, yang bertanggung jawab atas sosial media itu, yang mengatur regulasi, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, Ya pemerintah. pemerintah. Tapi apakah emang kayak gitu tuh sensor kan? Kalau demokrasi harusnya bebas bertanggung jawab kan? Iya. Nah, ini kan sebenarnya jadi pembahasan yang bisa jadi benturan nih ketika ngomongin bahwa kita ini negara yang bebas dan bertanggung jawab. Demokrasi terpimpin. Iya. Ya. Nah, ketika tadi berbicara soal pembatasan dan sebagainya, itukah ya yang dinamakan sebagai keterpimpinan. Nah, cuman kalau tanggung jawabnya sendiri itu dikembalikan kepada usernya, penggunanya. Nah, agar si user atau pengguna ini punya tanggung jawab, maka literasi itu diterapkan di rumah atau di ruang-ruang pendidikan formal. Nah, kalau sekarang tidak diterapkan di rumah juga di pendidikan formal, mau bagaimana bertanggung jawab? Orang tahu juga enggak kadang-kadang. Tahu-tahu diancam pidana aja. Gitu. Iya. Nah, berarti kan ini harus ada kesinambungan antara regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan juga sosialisasi untuk penyadaran dari masyarakat sebagai user Pengguna sosial media tersebut begitu. Ya, karena kita sudah sangat panjang, lebar dan juga luas. Oke. Sorry nih Mas Pur, Bu Asmil, barangkali sahabat Brewex tuh nggak tahu. Kita tadi bahas literasi gitu. Apa sih literasi itu? Nah, apa yuk? aku nanya mewakili masyarakat. Literasi, jadi Kan yang nanya saya. jadi berapa? Ya aku misalkan sebagai masyarakatnya Ya. gitu. Tadi kan Kang Pur membahas literasi. Ini membahas literasi. Nah, apa sih menurut Kang Pur gitu, menurut Kang Asmil literasi itu apa gitu? Wah. Literasi kan bukan Iya. literasi kan? Karena kalau literasi itu berarti Beda. jumlah berapa banyak asi kan, berapa liter gitu. Kalau literasi Dewasa ya obrolan. kita kan sering dengar istilah literasi apa ya, saya sendiri sih nggak bisa utarakan pokoknya. Literasi ya baca, yang itu pengetahuan Iya, iya. minimal basic meren. Pakai meren, jadi biar meskipun terlihat bener tapi kan nggak yakin juga pakai meren. Oke. Iya, tayangkan literasi teh naon? Ini kemampuan seseorang. Aku belum jawab. Mau nambahin maksudnya. Oh iya, jadi dalam bisa juga kan kemampuan seseorang dalam mencari informasi. Iya, inilah kesusahan bangsa kita karena terlalu banyak bahasa serapan. Jadi ketika didefinisikan itu aneh kan ya. Aneh. Kayak saya misalnya, di mana sih ini Pabuaran? Nggak tahu kan desa apa misalnya. Mencari informasi kan. Itu literasi kan. Gimana sih? Ya, literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mencari informasi kan. Itu tadi analogi tuh Iya, tipu. bingung. Kumaha? Ya pokoknya gitulah. Ya gitu ya. Iya. Jadi gitu sahabat Bewek, Literasi itu literasi kemampuan teh seseorang. kemampuan seseorang gitu. Nah, obrolan kita tetap unfaedah ya sebenarnya. Ya kita mah menghiasi waktu-waktu. Hiburan, entertainment Iya. buat yang isoman. Iya, So, kita, bener-bener. karena Isoboy, Siapa tahu isobel. menambahkan imun ya buat ya, teman-teman betul. Karena sahabat kan Brewex. kalau yang hadir cuman saya sama Kang Asmil pasti imun drop kan ya. Makanya Nah, bawa kita kasih Ayu biar Oke. imunnya naik. Eh.
imun ya yang naik, awas catat. Oke. Nah, Iman tipis. Hah? Jangan belum. tetap stay safe gitu maksudnya. Iya, tetap stay stay safe, safe. stay health. Pokoknya patuhi protokol kesehatan. 5M itu ya. Iya. Ya, makan. Makan Nah, yang banyak. ini mah sesuai request fans kita ya, Oke. bahwa fans, penggemar. Oke. Nah, Para pendendam. para itu kemarin kan ada yang berkomentar bahwa kalau menghadirkan wanita cantik itu Iya. tolong cantumkan Instagramnya. Nah, yuk Instagram. silakan. Nggak apa-apa dicantumin dah orang mau di acceptin. Ini sepertinya dendam Anda. Iya, saya sakit Oke. hati sebenarnya. Gak apa-apa. Aku Nggak apa- Instagram aku. Iya. Di sini. Udah di deskripsi atau aku sebutin? Sebutin. Oh, oke. @ayudialova. Ya, ayo dia lupa. Ya mungkin bisa dipromotkan kembali oleh Kang Asmil. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, Aku yang share ngomong. video channel kami aja. Yang ngomong ayo. Ayo yang ngomong aja. Oke, sahabat Brewek, semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang lagi WFH, isoman, atau WFO juga. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, share video YouTube Yaku Kami Aja. Tombol loncengnya juga diklik biar dapat notis video-video terbaru dari Yaku Kami Aja. Oke. Terima kasih Ayudia Iya, dan Kang sama-sama. Asmil. Ya, kesimpulannya nggak pakai intisari karena pasti dikomen oleh Kang Asmil. Kita ya bijaklah di dalam sosial media. bersosial media ya. Terus berikan berita-berita positif Betul. agar semuanya dalam keadaan yang baik. Baik-baik saja. Ya. Terima kasih Ayudia, terima kasih Kang Asmil. Sampai jumpa sahabat Berewek. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Brewek!